Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119, ayat 15-25, yang berbunyi demikian. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu, dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku, karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Iya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku, kerinduan akan firman Tuhan, harus menjadi gaya hidup umat Tuhan. Ketika kita mengetahui rahasia dari hidup menurut firman-Nya, maka kita akan merasa rugi, jika kita melewatkan hidup kita sehari saja tanpa firman-Nya. Firman Tuhan harus menjadi suatu kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan harus menjadi kegemaran hidup kita. Mari kita lihat bahagian dari Alkitab, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 19, ayat 8-11, yang menyatakan keuntungan dan kebahagiaan yang didapatkan, jika kita hidup menurut firman-Nya. Yang pertama, Mazmur pasal 19, ayat 8, yang berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hidup umat Tuhan yang bergantung kepada firman-Nya, akan mendapatkan kesegaran setiap waktu. Walau keadaan tidak seperti yang diharapkan, tetapi ketika hidup di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan suatu kekuatan baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dengan kekuatan itu, kita dapat menghadapi setiap masalah, dan menjalaninya dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat menyelesaikannya. Hikmat dari Tuhan akan mengalir, ketika kita menghadapi suatu problema. Hikmat yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tetapi Dia berikan bagi kita, untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Yang kedua, dalam kitab Mazmur pasal 19, ayat 9, yang berbunyi demikian. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Melalui firman-Nya, Dia menghibur dan memberikan sukacita bagi kita. Di dalam keadaan yang membuat kita tidak bisa lagi berpikir jernih, firman-Nya membuat kita dapat melihat dengan terang.
Firman-Nya itu hidup. Ketika kita membaca firman-Nya, Dia akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan membuat kita bersuka cita atas segala yang telah terjadi. Dia akan membuat kita bergirang atas Dia. Apapun yang kita hadapi, tidak akan membuat kita bersedih, berwajah muram, atau bahkan membuat kita bersungut-sungut, melainkan kita akan mengucap syukur kepadanya. Yang ketiga, dalam kitab Mazmur pasal 19, ayat 10, yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Firman-Nya mengajarkan kebenaran, oleh darah-Nya, kita dibenarkan dari segala dosa yang kita akui. Dia tidak lagi melihat kekurangan-kekurangan kita, tetapi Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya, masuk dalam rencana-Nya. Dengan hidup menurut firman-Nya, hidup kita akan semakin disempurnakan. Kita akan semakin serupa dengan Dia. Dia akan membuat hidup kita, yang awalnya tidak berarti, menjadi sangat berarti, bahkan menjadi berkat bagi orang banyak. Yang keempat, dalam kitab Mazmur pasal 19, ayat 11, yang berbunyi demikian. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Tiada hal lain yang akan membuat kita melepaskan firman Tuhan. Ketika kita mempelajari dan hidup di dalam firman-Nya, kita akan mengetahui bahwa firman-Nya merupakan suatu harta yang sangat berharga, melebihi emas yang paling berharga sekalipun. Dan tidak ada yang lebih manis dan lebih murni dari firman Tuhan. Ini merupakan suatu kasih karunia bagi kita yang mengetahuinya, membuat kita tidak akan mau melepaskan hal yang sangat berharga ini. Dalam kitab Mazmur pasal 1, ayat 1-3, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan juga dalam kitab Mazmur pasal 119, ayat 1-3, demikian. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.